Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental, Ibu Nita Rohayati, beserta rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dede Nuni Alpia, saya sendiri, Dil Aprilia, Dwi Nuryanti, dan Salsabila Putri Safira. Kelompok kami akan memberikan sinopsis beserta status kesehatan mental tokoh utama yang ada di film Who I Am, sesuai dengan teori kepribadian psikoanalisa. Film dimulai dengan pria bernama Benjamin, yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friends dan Rusia Cyber Mafia. Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seorang superhero, dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin merasa sudah memenuhi syarat menjadi superhero itu. Ayah Benjamin meninggalkan dia sejak ia kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini dia tinggal bersama neneknya yang menderita penyakit Alzheimer. Benjamin seorang yang pecundang di dunia nyata tapi ahli di dunia maya. Dia merasa tak terlihat, belajar dari umur 14 tahun dan ahli bahasa pemrograman. Benjamin dihukum karena ketangkap basah meretas server kampus. Ia meretas bocoran soal ujian untuk orang yang dia sukai, yaitu Mary. Ia tanpa sengaja bertemu dengan Max saat dihukum menjadi pelayan masyarakat. Karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, maka Max mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Max lalu memperkenalkan dua temannya, yaitu Stefan yang ahli software dan Paul yang ahli hardware. Dengan sedikit ujian untuk Ben, akhirnya mereka membuat kelompok peretas yang mereka namakan Clay. Clay berarti Clown Logging at You atau badut menertawaimu. Dari sinilah Clay mencoba meretas untuk menguji kemampuannya. Berbagai badan keuangan, perusahaan farmasi menjadi targetnya. Tapi itu hanya sebagai konten dan diupload di YouTube untuk melihat popularitasnya sebagai grup peretas. Di samping itu, Max sangat mengagumi MRX. Ia peretas dari grup Friends yang ahli meretas apapun. Tapi MRX tidak pernah menanggapi apa yang dilakukan Clay yang membuat Max kecewa. Ia pun mencoba meretas sesuatu untuk menarik perhatian MRX, yaitu dengan cara meretas BND. Belum ada peretas yang bisa menembus keamanan sistem yang ada di sana. Karena tujuan awal Clay adalah untuk membuktikan kelompok peretas hebat yang bisa menembus sistem keamanan tersebut. Ia hanya meretas printer yang ada di sana. Tapi sebelum pergi, Ben sempat mencuri data dari server BND tersebut, yang ternyata adalah daftar karyawan di sana. Ia memberikan daftar tersebut ke MRX karena sakit hatinya kepada Max yang telah merebut Mary darinya. Ben tidak tahu bahwa data yang diberikan ke MRX yang merupakan anggota dari Friends ternyata salah satu orang suruhan dari BND untuk memata-matai apa yang dilakukan kelompok tersebut, sehingga ia pun dibunuh karena dianggap berkhianat. Clay disebut menjadi dalang dari terbunuhnya orang tersebut. Dari sinilah Clay yang sebelumnya hanya untuk seru-seruan menjadi kelompok yang sangat dicari di Jerman. Benjamin yang menjadi sumber kesalahan mencoba mengembalikan Clay seperti dulu. Ia ingin menjebak MRX dengan cara membuat dia terlihat dan polisi bisa menangkapnya. Tapi sebaliknya, bukan dia yang menjebak, tapi malah Ben yang terjebak dan terlihat sehingga lebih mudah diburu. Benjamin menawarkan Mr. X sebagai pengganti balasan yang setimpal. Bahkan Benjamin berpura-pura mempunyai kepribadian ganda untuk keberhasilan semua rencananya. Rencana yang sudah tersusun rapi bersama teman-temannya sebelum diinterogasi.
Di akhir cerita, yang menginterogasi percaya bahwa Benjamin dan Clay sudah membersihkan namanya. Berdasarkan pendekatan psikoanalisis dapat diuraikan bahwa Benjamin Angel mengalami konflik internal di mana dirinya mengalami ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Benjamin sulit membedakan antara alam kesadaran dengan ketidaksadaran. Superego yang didapat dari pendidikan dan norma yang ada dikalahkan oleh id yang dominan, sehingga perilaku yang ditampilkan tidak sesuai dengan norma yang ada karena ego telah dikuasai oleh id. Jadi kesimpulan dari studi kasus di atas adalah Benjamin seorang introvert yang senang menyendiri. Hal ini disebabkan oleh masa lalu yang buruk yang menyebabkan Benjamin sulit untuk bersosialisasi dan pengaruh dari lingkungan yang membuat ia merasa diremehkan, tidak dianggap oleh lingkungan sekitarnya, atau perasaan rendah diri. Dari sinilah timbul keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mulanya ia melakukan tindak kriminal demi seseorang yang ia cintai. Benjamin ini memiliki halusinasi yang tinggi karena ia berhasil merekayasa cerita agar Han percaya kepadanya. Hal ini bisa dilihat bagaimana Benjamin ini bercerita tentang Max, Paul, dan Stephen. Dalam ceritanya ini, Han percaya bahwa Max, Paul, Stephen adalah cerminan yang ada pada diri Benjamin. Lalu, Han pun percaya bahwa Benjamin memiliki 4 kepribadian ganda. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengakhiri presentasi pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.